Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayub Herprajoyo dari kelompok 2 Kecerdasan Buatan B. Di sini akan menjelaskan tentang jaringan semantik tentang diri saya. Nah, di sini saya Ayub Herprajoyo pada kelompok 2 ini sebagai ketua ya. Dan untuk yang pertama, makanan favorit saya adalah nasi goreng. Entah kenapa itu enak banget sih. Ya, nasi goreng itu enak. Lalu hewan peliharaan yang sekarang ini adalah cupang. Ya, yang mas favorit sekarang ini cupang. Dan memiliki jenis multicolor. Multicolor ini memiliki warna banyak atau campur aduk pada satu ikan. Nah, sebenarnya banyak juga jenis yang saya miliki, tapi lebih suka ke jenis multicolor itu. Lalu saya memiliki NPM 190710243, ya, nomor pokok mahasiswanya. Asal saya dari Solo, tepatnya Provinsi Jawa Tengah. Kemudian genre film yang saya sukai yaitu misteri dan fantasi. Nah, kalau misteri ini seperti Sherlock Holmes gitu. Ya, sepertinya lebih ke mencari-cari gitu, mencari masalah gitu yang susah ditebak gitu. Lalu fantasi ini seperti The Hobbit, Lord of the Ring itu kayak suka. Lalu hobi saya yaitu bermain musik dan alat yang saya fokuskan adalah gitar. Ya, gitar ini semenjak saya SMP, akhir SMP, akhir-akhir SMP itu mulai konsisten hingga sekarang. Lalu lainnya pada musik itu yaitu mixing, ini baru-baru aja dan aplikasinya adalah FL Studio. Untuk hobi selanjutnya adalah desain. Saya lebih suka aliran membuat logo ya, maksudnya pada pembuatan logo itu suka dan aplikasinya Adobe Illustrator. Kemudian hobi selanjutnya baca artikel atau buku ini mengenai geopolitik atau ya berhubungan dengan sejarah yang mengenai peradaban manusia itu. Lalu teori musik, artikel-artikel dengan musik itu suka. Lalu hobi selainnya itu adalah bermain game, yaitu seperti Pro Evolution Soccer, lalu Apex Legend. Evolution Soccer ini yang ya bermain bola tanding gitu biasa. Kalau Apex Legend ini battleground sci-fi di PC itu yang berhawa ya sci-fi. Oke, sekian terima kasih dari saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan not-not dan link-link yang terhubung dengan bulan Cantika Pratiwi Simbolon, yaitu saya sendiri. Nah, bulan Cantika Pratiwi Simbolon ini mempunyai NPM 1907100242. Selanjutnya, bulan Cantika Pratiwi Simbolon ini mempunyai penjelasan diri. Penjelasan diri yang pertama yaitu berasal dari Medan. Nah, selanjutnya bulan Cantika Pratiwi Simbolon ini mempunyai genre film kesukaan yaitu komedi romance yang berasal dari Thailand dan juga Korea. Nah, selanjutnya bulan Cantika Pratiwi Simbolon ini mempunyai hobi menonton YouTube. Jenis genre atau konten yang sering ditonton yaitu musik video, hip hop talk, web drama, dan juga komedi. Nah, judul web drama yang sering ditontonnya yaitu Love Playlist Season 1 sampai 4. Selanjutnya, makanan favorit dari bulan Cantika Pratiwi Simbolon yaitu mie dengan jenis mie-nya mie balap. Mie balap ini mempunyai rasa yang pedas. Nah, selanjutnya hewan peliharaan. Bulan Cantika Pratiwi Simbolon mempunyai hewan peliharaan yaitu kelinci, jumlahnya 2, warnanya putih dan jenis Persia. Ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Notes Vince Handoko, yaitu saya sendiri. Saya berasal dari Pekanbaru dan memiliki NPM 1907100346. Makanan kesukaan saya adalah pizza dan merek-mereknya terdapat Pizza Hut, Papa John's Pizza, Domino, dan Pentis Pizza. Hobi saya itu adalah coding. Nah, coding ini terdapat dua bagian. Bagian pertama itu adalah logika matematika dan kedua adalah bahasa pemrograman.
Di logika matematika terdapat probability, statistika, kalkulus, aljabar linier, dan matematika diskrit. Pada bahasa pemrograman memiliki berbagai jenis, namun ada 3 bagian. Yang akan dipelajari oleh saya adalah MATLAB, Python, Ruby, TensorFlow, dan MySQL. Sedangkan yang sedang saya pelajari adalah bahasa R, C++, C, dan Java. Sedangkan yang saya sudah pelajari adalah Raptor dan Flowgorithm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang node-node dan link-link sebagian saya, yaitu di sini ada node Tirisha Wulandari, memiliki NPM 1907-10360. Lalu Tirisha Wulandari ini juga memiliki hobi bernyanyi dengan lagu Fine yang dinyanyikan oleh Taehyun dari K-pop. Lalu Tirisha Wulandari ini memiliki hobi nonton film dengan genre sci-fi oleh Cici Bram dari Hollywood. Tirisha Wulandari berasal dari Kediri, Provinsi Jawa Timur. Lalu sekaligus Kediri memiliki makanan khas tahu kuning, yaitu lauk dari pecel tumpang, dan pecel tumpang adalah makanan favorit dari warga Kediri, dan warga Kediri melestarikan larung sesaji Gunung Kelut. Selanjutnya, Tirisha Wulandari juga memiliki hewan peliharaan yaitu anjing dengan jenis pom. Ciri khasnya kecil lucu, di mana nodes adalah tulisan yang berada di dalam lingkaran, sedangkan link adalah tanda panah yang menghubungkan antara node satu dengan node yang lainnya. Contohnya misalkan di sini Tirisha Wulandari adalah nodes, anjing adalah nodes, sedangkan yang menghubungkan keduanya itu ada links, yaitu hewan peliharaan ini adalah linksnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Moses Ricky Yusuf Arianto Manurung, yaitu saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang diri saya. Saya berasal dari Siak, Provinsi Riau. Saya memiliki NPM 1907-10349. Kerjaan saya yaitu mahasiswa. Nah, hobi saya yaitu bermain drum. Inspirator pemain drum saya yaitu Jerins. Hobi saya selanjutnya yaitu traveling. Jenis traveling saya yaitu mendaki gunung dan pantai. Hobi saya selanjutnya yaitu bermain FIFA. Nah, genre musik yang saya sukai yaitu gospel dan rock. Makanan favorit saya rendang yang berasal dari Padang, babi panggang yang berasal dari Karo. Di sini juga saya suka menonton film. Genre film yang saya sukai yaitu action dan adventure. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari jaringan semantik. Jaringan semantik sangat mudah dipahami karena sifatnya yang fleksibel. Nah, fleksibel ini jadi kita bebas menambahkan unsur apa saja pada jaringan itu atau yang berhubungan dengan suatu unsur. Terus jaringan semantik lebih mudah dan praktis dalam menurunkan atau mewariskan sifat-sifat dari simbol lain. Nah, ini berhubungan sama fleksibel tadi, jadi emang mudah dan praktis, nggak ada tolak ukur tertentu atau standar tertentu untuk menghubungkan itu. Lalu jaringan semantik memiliki fungsi yang sama dengan manusia dalam penyimpanan memorinya. Nah, ini emang konsepnya seperti otak manusia yang datanya itu di mana-mana dan itu bisa saling berhubungan ya. Jadi emang cara kerja otak manusia itu emang abstrak dan jaringan semantik ini menyerap cara kerja itu. Mungkin lebih menyerap seperti itu karena fungsinya sama, hubungannya banyak ada tiap unsur. Lalu kekurangan jaringan semantik, tidak ada standar dalam pendefinisian nama. Nah, ini tadi karena fleksibel, karena praktis mudah itu justru malah tidak ada pendefinisian nama. Jadi data atau unsur yang ada di situ dalam jaringan itu menjadi ya kadang bingung ini di dalam klasifikasi apa gitu. Jaringan semantik tidak cerdas, masih tergantung dari pembuatnya. Ya semestinya begitu. Kalau pembuatnya memiliki mungkin hanya sedikit pengetahuan yang bisa dimasukkan dalam semantik itu ya
Jaringannya hanya begitu saja. Kemudian terdapat kebingungan jika diaplikasikan pada fungsi atau form karena tidak ada ketegasan bentuk struktural atau daftar. Nah, ini berhubungan dengan tidak ada standar tadi ya. Jadi, kalau kita mau mengklasifikasikan suatu data yang itu abstrak seperti pada jaringan semantik yang di mana-mana bisa nyambung, itu mesti bakalan lebih susah karena tolak ukurnya atau standarnya juga susah dijelaskan atau bingung, lebih ke bingung. Sekian, terima kasih.